Palembang panas, tapi ngapa wongnya putih-putih? Pertanyaan ini sering mendarat di kuping Mang Dayat. Pertanyaan ringan, tapi Mang Dayat tidak berani asal jawab. Apa memang faktor alam, atau faktor genetika, atau ada faktor lainnya? Video kali ini kita akan mengulas mengenai ngapa wong Palembang kulitnya putih-putih di tengah teriknya matahari Palembang. Sebelum lanjut, untuk Mang Cek yang belum subscribe, tolong subscribe dulu dan tonton video Mang Dayat sampai habis. Di sunyi musim, turunnya di Kertapati. Kakak bukanlah lanang kanji, ngerasani ade untuk jadi bini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Mang Dayat di channelnya Wong Palembang. Mohon dukung Mang Dayat untuk terus ngangkat dakwah, sejarah, budaya, dan wisata kota Palembang dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya. Terima kasih. Adek tulah pasar Perum, pasar Kuto, banyak pedagang yang berjajah. Hidup harus terus berejo, doa ke kakak jadi uang kayo. Apa kabar Mang Cek? Salam sedulur dari Mang Dayat. Kota Palembang tergolong dataran rendah yang punya suhu panas. Sinar matahari di Palembang bisa dikatakan terik. Makanya kalau dipakai untuk nyemur kemplang kerupuk, bagus nian. Panasnya panas kendaan kemplang kerupuk nian. Namun di sisi lain, wong Palembang juga dikenal kulitnya putih-putih. Walaupun hidup di alam yang panas. Kadang-kadang kita galak jingok di jalanan. Wong Palembang kulitnya putih, berjalan di tengah panas. Menuji wong lamo, kejingoan nian melok-melok putihnya. Baik lanang atau betino, umumnya putih. Adalah sih yang hitam, tapi tidak banyak ego. Untuk hal ini pastilah ada faktor-faktor yang mempengaruhi dari sisi keilmu pengetahuannya. Karena itu Mang Dayat berbincang dengan Kakanda Gianto, seorang geografer, untuk tanya pandangan beliau dari sisi geografi. Apa kabar Mas Gi? Baik. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ketemu Ketemu lagi. Jadi tetap Mang Dayat pengen tanya-tanya tentang Palembang dari sisi geografi ini Mas Gi. Jadi Mas Gi, yang kita tahu bahwa Palembang ini kan cuacanya panas ya. Iya. Tapi kita lihat sehari-hari wongnya kulitnya malah putih-putih. Iya. Apa cak mana bisa cak itu? Ya, kalau itu kan bisa dilihat dari dua hal ya. Satu, keturunan, genetik kan. Nenek moyang kita kan kebanyakan kan dari sebenarnya Mongoloid kan. Itu warnanya sebenarnya agak terang memang. Cuman kan yang faktor kedua berpengaruh juga lingkungan itu. Kita diuntungkan kalau lingkungan di Palembang ini agak berbeda kan. Karena kalau untuk curah hujan semakin ke arah timur Indonesia itu semakin berkurang dari sisi curah hujan. Jadi artinya dari sisi basah itu kita lebih basah karena kita ada di barat, sebelah barat. Curah hujannya tinggi dan ditambah dengan keadaan bentang alam kita itu banyak sungai dan rawa. Itu juga memengaruhi. Jadi lingkungan juga pelindung gitu ya, pelindung. Dari genetik kita memang nenek moyang punya asal usul warna yang lebih terang, ditambah dari lingkungan kita agak terlindung walaupun panas, tapi kan udara ini basah karena dipengaruhi oleh bentang alam yang banyak sungai sama rawa yang menghasilkan uap air yang tinggi kayak gitu. Oh, jadi artinya sebenarnya wong Palembang ini memang putih itu karena pertama yang utamanya adalah genetik. Ya, nenek moyangnya. Jadi lingkungan ini mempengaruhi, tapi artinya tidak terlalu besar. Nah, tidak, karena kecenderungan kalau dari hukum alam itu kan semakin panas itu kan membakar ya, membuat warna lapisan kulit, pigmen itu gelap kan, itu normalnya. Tapi karena lapisan udara ini banyak mengandung uap air basah, jadi agak terlindung. Kita tuh agak terlindung. Iya, kita kan kalau naik kayak di Jakarta ya, kalau naik motor kayak gini ya, itu terasa panas tangannya. Kalau di Palembang tidak begitu. Nah, kalau di Jawa sama. Saya memang genetiknya coklat gelap ya, cuman kalau di Jawa itu kalau digesek kayak gini langsung bersisik gitu. Nah, kalau di sini enggak, dia cenderung nanti nambah basah. Jadi dipengaruhi juga karena kadar uap air di udara tadi melindungi cahaya matahari langsung ke kulit. Iya,
gitu. Jadi itu yang pertama bikin idak panas, Nah. yang kedua idak gampang hitam tadi. Ya, tidak gampang hitam. Aha. Cuman kalau kasus khusus ya, kalau anak-anak itu liar ya, banyak main ya, Iya, cenderung iya. gelap ya. Heeh. Tapi kalau makin besar kan makin cantik ya. Iya. Jadi jangan nyesel kalau dia kalau Jadi waktu- kalau masih kecil ibu Palembang tuh Iya. ngalas. Jadi jangan nyepelekan yang jelek-jelek waktu kecil. Ditabung dulu itu biasanya. Iya. SMP, SMA masih jelek. Nah, waktu kuliah dia Pas berubah kuliah kan. sudah berdadan. Jadi Iya. apa namanya putih maksimal. Iya, putih maksimal. Jadi Karena memang tadi genetiknya sudah putih. Putih. Pakai skincare pakai akhirnya. skincare dilindungi dan dia ada banyak keluar juga. Iya, Kalau makin dewasa dia makin berkurang kan untuk apa kebiasaan untuk main di luar itu kan. Karena sebenarnya lingkungan ini berpengaruh, cuman dia enggak permanen gitu nah. Enggak terus-menerus ya gitu. Iya, jadi hitam itu hanya temporary Temporer pada. aja, Jadi iya. tapi kalau tiap hari keluar ya menghitam memang. Kecuali kalau nenek moyangnya mah hitam lain kan. Iya. Nah, Mas Gi, Palembang itu tadi kan uap airnya itu tinggi ya. Uap airnya tinggi. Itu yang mempengaruhi uap air di udara itu tinggi tadi apa ya? Ya kan sinar matahari yang masuk ini kan sebenarnya merata ya sebenarnya. Iya. Karena kita di Katulistiwa. Cuman yang membedakan itu karena penerima dari sinar ini berbeda-beda. Kalau air ini kan cenderung menyimpan lebih lama, panas lebih lama, gitu. Panas lebih lama. Dia cenderung suhunya untuk panas tuh tidak cepat, beda dengan tanah. Itu yang menyebabkan ketika tanah itu ketika kena sinar matahari itu udaranya cepat kering, akhirnya tekanan udaranya rendah. Kalau yang basah ini tekanan udaranya tinggi. Nah, angin itu kan udara yang bergerak. Iya. Dari yang tekanan tinggi ke rendah. Nah, itulah yang menyebabkan angin lokal. Di Palembang ini banyak angin lokal. Jadi kalau contoh kalau kita lihat lewat di Ampera itu kan lain rasanya kan. Iya. Karena angin lokal lebih dominan dibanding angin globalnya kayak gitu. Jadi yang tadi karena di Palembang itu kaya dengan air, Ya. akhirnya air itu Uapnya, menguap, ya. tapi uapnya tadi itu yang di bawah angin Ya, tadi. di bawah ya sekitar situ lah, ada Iya, kemana-mana. kayak itulah gitu. akhirnya makanya uap udara kita ini lebih dingin ya. Ya, lebih lembab, lebih ini. Ya. Dan itu yang melindungi pigmen kulit tadi. Iya. Lapisan kulit. Difilter dulu Ya, sama difilter oleh Jadi, air itu kan. Air tadi bisa menfilter, Iya, memfilter. biar kulit tadi tidak Ya langsung. kayak gini kan, kita kan di sini banyak ini kolam. Iya, memang. Ya, langsung Memang Palembang dari dulu dikenal sebagai kota ya, air. kita air. Nah, Jadi itu- memang salah satu Mang Cek Bicek, jadi memang salah satu keistimewaan Palembang ini dari segi geografisnya adalah Palembang ini memiliki uap air yang tinggi di udaranya. Karena itu yang bisa melindungi kulit-kulit dari masyarakatnya tidak mudah hitam. Iya. Hitam juga, Iya. cuman tidak cepat hitam Iya. ya. Makanya cewek-cewek itu just skincare dikit bae kinclong Ya, lagi. sebenarnya kalau enggak banyak keluar ya dah. Iya. Banyak terus kalau keluar banyak terlindung juga dari jaket panas macam-macam. Jadi di Nah, sini lapisan- kalau ini Mas Ki, kita kan kalau di kayak di puncak lah ya, di puncak. Puncak itu dingin ya. Tapi kayaknya kita lebih gampang cepet hitam. ya memang kalau dari suhu dingin, tapi kan dari kedekatan dengan matahari kan makin deket dia tuh sebenarnya. Hah. Makin panas sebenarnya. Cuman kan memang kan tadi lah sebenarnya lebih ke tekanan udara yang berubah sebenarnya. Kalau di bawah ini memang kalau lapisan yang dekat paling bumi ini memang lebih banyak pelindungnya tadi. Lebih pelindung mataharinya Iya, tuh. karena walaupun dingin aku lihat orang-orangnya tadi hitam-hitam Ya, tadi Mas, tapi ya, kalau semakin dibanding ke Palembang. atmosfer makin ke atas itu kan pelindungnya makin berkurang. Unsur-unsur di udara ini makin menipis. Matahari langsung masuk ke kulit kan kayak gitu. Walaupun memang dingin ya. Tapi sebenarnya unsurnya tidak banyak lagi kan. Apalagi unsur air yang dominan itu sudah mulai berkurang kan. Kayak. Tambah lagi memang tadi ya, genetiknya tadi Ya, ya. genetik. Memang wong-wong Sano itu genetiknya tidak seputih wong-wong Palembang. Ya. Mohon maaf. Kalau dibandingin ya kayaknya ya. Ya kita menghadap langsung ke Laut Cina Selatan dan itu memang banyak etnis Mongoloid yang memang berasal dari yang tinggal di sepanjang Jadi Laut Cina bangsa Selatan. Palembang ini namanya Ya, sebenarnya Mongoloid. kalau ini secara ini genetik Mongoloid. Nah. Oh, genetiknya namanya Mongoloid. Karena ini Nusantara seluruhan kayak gitu. Cuman kan tingkat ini ya variasi di sana kan kita tidak tahu, kita nenek itu kan jenisnya beraneka ragam juga Mongoloid itu subnya kan. Dan kalau kita bisa lihat ke Bangka itu kan Lebih ya putih-putih juga. putih-putih kan. Jadi itu pagar alam, putih-putih juga. Oh, campuran-campurannya itu ya. Ya memang dan ini nyambung dengan yang pembicaraan kemarin. Mereka lari ke sini karena perdagangan kan, karena perdagangan nyari komoditas. Iya. Dan akhirnya berbaur kayak gitu.
Komunitasnya rempah kemarin Mang Cebice ada konten tentang makanan Palembang itu yang napo menarik, lemak-lemak. menarik nenek moyang orang-orang Mongol itu tuh ke sini kan. Iya. Oke Mang Cebice. Nah, mudah-mudahan itu bisa nambah kasanah pengetahuan kita tentang kota Palembang dan bisa bikin bangga, bisa makin bangga kita dengan kota kita Palembang ini. Demikianlah dari kami Mang Cebice. Kalau memang ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.